Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzi utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, niniak mama, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayahanda, bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, dan teristimewa pula kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan pada malam hari ini berkat rahmat Allah. Karena bulan yang lalu, bulan kemarin saya tidak bisa ngisi kajian karena ada safari dakwah ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, Kota Malang. Safari dakwah Kota Malang kurang lebih 10 hari, di Jakarta 7 hari, di Bogor 7 hari. Jadi perjalanan itu 24 hari kurang lebih. Nah, dan alhamdulillah hari ini bisa kembali lagi mengisi kajian kepada ayah, kepada bundo, dan saya terus minta doa karena bulan ini juga nanti di pertengahan tanggal 18 sampai tanggal 24 itu saya safari dakwah ke Kota Batam, dan insya Allah di akhir bulan kembali lagi, dan insya Allah bulan besok masih bisa isi kajian. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak tema pada hari ini sebenarnya yang saya sampaikan, tapi waktunya sudah berlalu, masalah 17 Agustus. Tapi sebelum saya memulai, karena di sini tidak sempat saya sampaikan, maka pada hari ini saya sampaikan supaya tahun besok tidak dilakukan lagi. 17 Agustus itu identik dengan perayaan anak remaja-remaja kita. Salah satunya Panjat Pinang. Nah, saya orang yang pertama yang paling tegas menolak namo Panjat Pinang. Sering saya sampaikan. Kenapa? Karena ada di masjid-masjid, pengurus masjid juga memfasilitasi. Bukan RT saja, bukan RW saja, bukan pemuda saja. Ternyata ada juga sebagian masjid memfasilitasi untuk panjat pinang di lapangan masjid lah misalnya. Otomatis kan masjid memberi fasilitas. Apa maksudnya? Kalau bisa setiap tahun itu kita tiadakan panjat pinang, karena panjat pinang ini ayahanda bunda lebih besar mudaratnya daripada hal positifnya. Kalau kaji sejarahnya panjat pinang, Panjat Pinang ko berasal dari negara tirai bambu, dari Cina, dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Ketika di zaman Belanda tuh ada namanya kerja paksa, namanya rodi di zaman Belanda. Setelah pribumi dikerja paksa, disuruh karajo pakso, maka makananku nyugan tuang dia tepon pinang. Setelah pribumi ko karajo dengan keras, lalu makanan-makananku digantung dia tepohon pinang. Lalu pribumi ko otomatis selesai karajonya makan. Enak pari apa?
maka berabuilah masyarakat awak mengambil makanan tersebut. Makanan dia teh dan digantuan sagete, urang ka makan banyak. Jadi awakku di zaman Belanda ayahanda bunda bahan cemoohan, bahan cemeehan untuk galak-galak bagi orang bangsa Belanda. Awak bacakak demi pari galak. Awak saling membunuh sama saudara sana, sama saudara awak galak. Adik kini awak lestarikan Panji Pinang. Lalu kalau awak kaji secara logika, lebih besar negatifnya dari hati orang jatuh ke bawah. Ada nama 3 ayahanda bunda. Coba lihat di YouTube kalau tidak percaya. Ini bukan hoax, ini fakta. Jatuh dari hati tiba ke bawahnya kejang-kejang. Ada tangan yang patah. Kalau hadiahnya tidak sesuai, hadiahnya gulu-gulu, hadiahnya rinso, tangan patah, aurat tak buka, serawanya pijak-pijak di kawan awak cabia, nampak ketepong. Kalau liberasi ketepong kau nama, aku bakuro. Mohon maaf. Makanya saya paling keras ayahanda bunda masalah Panjat Pinang. Itu yang pertama. Yang kedua, cabut boleh doang dulu. Yang kedua, masalah organ. Organ itu sampai minggu depan masih diadakan untuk memberikan hadiah kepada anak-anak awak. Saya orang yang paling lantang menyampaikan, baik di Surabaya maupun Negalo ini. Kenapa? Api perlombaan nyodokan organ, minta sumbangan ke masjid, minta sumbangan ke warga, minta sumbangan kepada masyarakat, minta sumbangan kepada pedagang untuk mengadukan organ. Organ, mohon maaf cakap, diundang RT, diundang RW, diundang lurah, diundang kecamatan, anggota dewan, semuanya diundang untuk memberikan hadiah. Sebenarnya bagus, Ustaz, bagus, tapi lebih besar negatifnya daripada positifnya. Negatifnya paling besar. Negatifnya paling besar remaja-remaja kita ketika organ ini ada. Yang baik itu cuma jam 8 sampai jam 10. Jam sabaleh lah mulai musik klub klip. Jam 11 lah mulai menunjuk-nunjuk lagi. Lah mulai minum-minuman kareh. Jam 1 malam, jam 2 artisnya lah mulai buka baju. Yang menonton anak-anak ketek umur 10 tahun, umur 12 tahun. Makanya mau capai kan anak awak 10 tahun, 12 tahun utaknya lo mau diutak umur 30 tahun. Kenapa? Karena dipertontonkan aksi-aksi pornografi. Kalau badan artisnya korancak lah ada kok bapak nung. Maka ini saya sampaikan dulu. Kenapa? Karena di Sungai Sapi itu ada, saya lihat di Pagang Dalam ada, di Steba itu ada, saya lihat di Berok itu ada. Mudah-mudahan di Sikun aduh. Alhamdulillah. Maka kan lo aduh besok bundo, ama-ama bundo-bundo yang menolak. Kalau orang aduan sih kok coba dan kajang orang tak kisah tua. Serius. Karena itu merusak otak anak-anak kita. Dan oleh karena itu bundo, ini dimuliakan oleh Allah, ngadakan saja hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu apa? Anak-anak awak buat batandiangnya lomba-lomba, adop pidato tentang proklamasi, kan bagus. Menceritakan pahlawan-pahlawan kita seperti Buya Muhammad Nathir, seperti Buya Hamka, seperti Bung Hatta, kan bagus. Atau kita sama-sama membersihkan masjid, awak goro, awak bergotong royong, yuk sama-sama kita song-song hari kemerdekaan 17 Agustus ini kita bersihkan jalan, awak berasiakan masjid, kan rencana. Awak santuni panti jompo, kan bagus. Dengan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang lebih banyak negatifnya. Anda benar. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kajian pada malam hari ini saya mengambil dari hadis qudsi. Dari hadis qudsi sebagaimana Allah berfirman, aku cinta pada 3 macam golongan manusia, kata Allah. Aku cinta pada 3 macam golongan manusia. Dan aku lebih cinta lagi kepada 3 macam yang benar-benar dicintai Allah. Ternyata ada tingkatan kecintaan Allah ini, ayahanda bunda. Ada tingkat kecintaan Allah ini. Yang pertama itu apa?
Yang pertama, aku cinta pada orang kaya yang pemurah. Tetapi Allah lebih cinta kepada orang fakir yang pemurah. Allah cinta kepada orang kaya pemurah, tapi Allah lebih cinta kepada orang fakir yang pemurah. Kalau kita lihat dalam kitab Gharibul Ulum, apa maksudnya yang Allah cinta kepada orang kaya pemurah? Orang kaya pemurah yang dimaksud adalah dia suka berbagi. Hartanya disedekahkan kepada fakir miskin. Dia tidak membedakan kasta. Kasta artinya apa? Maksudnya kedudukannya. Karena hartanya lebih banyak, biasanya orang yang tak punya harta ini merasa rendah. Kadang-kadang coba lihat orang kaya yang sombong. Bukan dari mulutnya saja, bukan dari perkataannya saja ditampakkan kepada kita, tapi dari sikapnya ditampakkan kepada kita. Kita punya hati nurani, ayahanda bunda. Orang kalau sombong, jangankan dari mulutnya, dari cara berpakaian saja itu sudah tampak. Nah, itulah kita diberikan hati oleh Allah, diberikan pikiran oleh Allah, kita bisa membedakan. Maka apa kata Allah? Aku lebih mencintai orang yang pemurah. Yang dimaksud adalah orang kaya, tapi Allah lebih mencintai orang fakir. Fakir kok apa kasihnya Ustaz? Fakir kok lebih miskin. Kalau miskin masih bisa nyemakan dalam sehari sekali, tapi kalau fakir dalam 2 hari baru sekali nyemakan. Tapi Allah lebih mencintai orang fakir yang pemurah. Apa maksudnya? Tidak bisa membantu saudaranya dengan harta, tapi membantu dengan tenaga. Apa contohnya? Gotong royong, membersihkan masjid, karena dia adalah orang fakir. Lalu apa? Dia bergotong royong, dia bersihkan rumah Allah. Walaupun dia tidak bisa membantu dengan harta, setidak-tidaknya berusaha membawa air putih. Kalau ini, kalau kita lihat dalam kitab A'la wal Kubra, ternyata ayahanda bunda, orang fakir itu lebih tinggi nilai ibadahnya, lebih tinggi nilai pahalanya ketika dia bersedekah. Ini pernah diibaratkan oleh para ulama kita, oleh Syekh Imam Nawawi. Misal dia ambil contoh, misalnya orang kaya bersedekah 10.000, 100.000. Orang kaya bersedekah 100.000. Orang fakir bersedekah 1.000 rupiah, maka pahalanya sama di sisi Allah. Kenapa? Karena orang fakir ini mencari 1.000 itu sangat susah. Sangat susah dia mencari. Makanya berlaku tuh ayat Allah tuh yang sering saya sampaikan. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang beriman tuh orang yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu apa? Bukan dari dia senang saja, dalam keadaan sempit pun dia bersedekah. Maka orang fakir ini dalam keadaan sempit dia bersedekah. Walaupun 1.000 rupiah, nilainya lebih dahsyat di mata Allah. Nilainya lebih dahsyat. Tetapi kini banyak nantabalia. Orang kayo yang pemurah, orang miskin, orang fakir sok kayu-kayuan. Mohon maaf, cobalah cari ayahanda bunda. Kalau ini sebenarnya mengukurnya itu, saya pernah belajar oleh salah satu dokter Irawan. Beliau ini ahli dalam bidang psikolog. Kalau kita lihat di YouTube, banyak tuh YouTube beliau. Ketika kami bertatap muka dulu, kata beliau seperti ini, ayahanda bunda, kalau ingin menilai orang tuh pemurah, atau orang tuh rajin bersedekah, atau orang tuh gampang menolong dengan tangan, kita bergaul dengan dia sehari saja, melakukan perjalanan. Contoh konkretnya apa Ustaz? Ambo ambil simpel ayahanda bunda. Misal contoh, ambo menjadi mutawif berak umroh.
ambo bawa jamaah. Jadi ambo sampaikan ketika manasik, ambo sampaikan, ayah bundo, beberapa hari lagi kita berangkat umroh. Kita ini adalah umat yang satu. Kita ini seperti satu batang tubuh, saya bilang. Kalau lain yang sakit, kita juga merasakan sakit. Kenapa? Karena kita ini satu batang tubuh. Kalau ada saudara awak sakit, oh pasti merasakan sakit. Jadi kalau ada saudara awak susah, oh pasti merasakan susah. Jangan saling mendahului, saya bilang. Dan ini pengalaman saya menjadi seorang mutawif. Ternyata apa? Ternyata setiap saya membawa orang umroh, ada saja kelakuannya. Adonan pura-pura nampak, contoh misal ada emak-emak tak kuatnya membawa tas boleh doh, tas anan nan nyobawa ke hotel, kan tas itu sudah ada di hotel tuh, kan kita mau masukkan ke kamar nak taruh dia nyuruh. Ada seorang pemuda melihatnya saja, nyucap dia saja. Di situ bisa kita menilai, berarti orang ini tidak mau susah, berarti orang ini tidak menunjukkan solidaritasnya kepada orang yang lain. Maka kalau ingin melihat orang itu baik, maka berjalanlah dengan orang itu cukup dengan satu hari saja. Itu kata dokter Irawan. Akan tampak, misal contoh kalau awak berjalan misalnya awak pergi muka buki, enak awak bersama juga kawan tu misalnya, kan? Lalu awak makan di rumah makan, nampak di situ sianan pilih kariam, nampak di situ sianan cango, nampak tu mah. Serius benda. Kalau ulah kamang bayi aku menolak selesai makan, kalau kamang bayi aku ni pura-pura ke WC saya. Sekipan bila ni ke WC, padahal tak membayar. Nah, itu kata dokter Irawan tu. Kalau ingin melihat orang tu pemurah, gauli dia. Minimal tu sehari tampak tu ayahanda bunda. Tampak. Tetapi Allah lebih cinta kepada orang fakir pemurah. Allah lebih cinta. Apa maksudnya? Tidak hanya bisa dengan harta, dengan tenaga dia bantu. Makanya orang kalau pertama berangkat umroh ayahanda bunda dari Madinah ke Makkah Al-Mukarramah, ketika di mobil itu selalu disampaikan oleh mutawif, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ya Rabb, kami datang ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu ya Rabb. Di mobil itu pasti menetes semua air mata tuh, Anda benar, menetes, pasti menetes air mata kita. Di saat itulah Allah tunjukkan kecintaannya kepada orang fakir. Setiap kita berangkat umroh, sebelum kita masuk ke Makkah Al-Mukarramah, sebelum kita melihat Ka'bah itu pasti menetes air mata kita. Itu tidak bisa kita tutupi. Dan oleh karena itu, yang menilai seseorang itu mulia di mata Allah bukan jabatan, yang menilai seseorang itu mulia di mata Allah bukan kedudukan, bukan harta, tapi yang menilai seseorang itu mulia di mata Allah adalah mereka pemurah. Pemurah yang maksud dia gampang bersedekah, pemurah yang dimaksud dia gampang tersenyum dengan saudaranya, pemurah yang dimaksud tangannya ringan untuk menolong saudara-saudaranya. Itu yang dimaksud pemurah. Maka Allah lebih mencintai orang fakir ketika dia pemurah. Maka ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, kajian ini sebenarnya tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita lihat, bisa kita contohkan. Mungkin ayah bunda bisa merasakan, oh yona baja tu baru patangku kayunya, oh gua nanya mas kasih di ustaz kau kemana kan? Bisa. Itu bisa. Yang kedua, aku cinta orang fakir, kata Allah. Aku cinta orang fakir yang rendah hati. Tapi Allah lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Bayangkan, itu kebalikannya. Aku cinta kepada orang fakir yang rendah hati,
tapi Allah lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Apa maksudnya? Karena orang kaya ini, ayahanda bundo, ujiannya sangat besar. Ujiannya dengan hartanya. Banyak anak kisah-kisahnya Ustaz, banyak niat korup. Meminta kaya, Allah kasih kaya, matinya bagaimana? Bayangkan, banyak kisahnya. Dan oleh karena itu, apa maksud yang dikatakan rendah hati ini? Rendah hati itu tidak memandang orang itu sebelah mata. Bergaul tidak memilih-milih. Contoh, ada salah satu majelis taklim sosialita yang saya isi dalam 2 bulan sekali itu bunda. Sosialita itu rata-rata istri-istri pejabat. Makanya dinamakan majelis taklim sosialita. Istri-istri pejabat. Namanya majelis taklim. Di belakangnya ada sosialita. Arisannya luar biasa. Ini dia cuma mendatangkan ustadz sekali 2 bulan itu. Itu saya. Arisannya sekali 1 bulan itu 50 juta. Bayangkan. Namanya itu sosialita. Enak. Tapi ada salah satu jamaah itu curhat kepada saya. Curhatnya apa? Suaminya pendapatannya dalam sebulan itu cuma 70 juta. 70 juta. Arisannya 50 juta. Kalau dia tidak ikut, maka dia dikucilkan dalam satu komplek tersebut. Dikucilkan. Otomatis dia ikut dalam keterpaksaan. Dia ikut dalam keterpaksaan. Ustaz, ambo tidak ingin menyebutkan namanya karena dia, istrinya ini adalah salah satu pengurus partai. Salah satu anggota dewan. Ustaz, boleh tidak ambo curhat Ustaz? Apa bu? Ambo sebenarnya tidak ingin ikut arisan Ustaz. Tapi dek karena di komplek koko kurang koko ikut sadonyo, maka daripada ambo dikucilkan, ambo ikut. Tetapi Ustaz, ambo di situ tuh disindia-sindia. Disindia itu maksudnya apa? Ternyata di antara arisan sosialita ini yang paling miskin. Dia yang paling miskin. Padahal penghasilannya saja 1 bulan itu suaminya sudah 70 juta. Di antara orang itu yang paling miskin. Di sini kita bisa mengambil contoh ayahanda bunda. Apa maksudnya? Dengan pendapatan 70 juta saja 1 bulan, ada orang yang melebihi di atasnya, maka yang orang pendapatan 70 juta ini sering disindir. Sekarang kita ambil dalam kalangan masyarakat kita. Ada orang sok kayu-kayu tanggung. Pendapatannya tidak seberapa. Setelannya mewah. Dan ini mohon maaf cakap, ini rata-rata orang Minang dan Modeko, orang Padang. Saya lama di Jakarta. Orang Minang kok setelannya tinggi mundur. Setelannya tinggi, saku isi koran. Serius. Dompetnya tambah, tapi isinya koran-koran. Nara kini koran. Sapu tangan, dompet letakkan di muka, tambah. Mode orang yang lebih. Mohon maaf cakap, ternyata kita kaji secara dalam, secara tak langsung kita adalah orang yang menunjukkan kesombongan kepada Allah, dan Allah lebih benci orang-orang yang seperti ini. Allah lebih benci. Makanya kalau kita bertampil, penampilan apa adanya saja. Kalau punya harta tidak usah terlalu bermewah-mewahan. Kalau kita miskin, jangan sampai kita direndahkan. Kalau punya harta jangan terlalu bermewah-mewahan. Kalau miskin kita jangan juga kita mau direndahkan. Maka Allah lebih cinta kepada orang miskin yang rendah hati, orang fakir yang rendah hati, tapi Allah lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Dan ini dipertontonkan dengan mata telanjang sekarang kita ayah anda bunda.
Makanya apa? Makanya kalau kita belajar agama Islam ini, apa yang kita alami dalam keadaan hidupan kita sehari-hari itu sudah pernah disampaikan 14 abad yang lalu. Sudah disampaikan 14 abad yang lalu kurang lebih oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sekarang coba lihat ayah anda bunda, maaf cakap, kalau kasar bahasa saya nanti saya minta maaf. Apa maksudnya? Ketika sekarang ada fulan bin fulan mencalon menjadi anggota dewan, mempertontonkan kekayaannya kepada orang fakir. Perhatikan pelan-pelan. Ada orang yang ingin mencalon menjadi anggota dewan, lalu mempertontonkan kekayaannya kepada orang fakir. Maka ketika orang fakir ini menerima, sudah tahu calon anggota dewan ini adalah orang yang sombong, orang yang munafik, dia tidak pernah sholat, lalu uang ini diterima karena uang itu diterima karena dia fakir dengan kebutuhan perutnya, lalu dipilih orang ini menjadi pemimpin, dia orang fakir. La yadkhulul jannah, tak pernah masuk orang fakir ini ke surganya Allah. La yadkhulul jannah. Makanya kalau kita fakir, jangan sampai tergadaikan akidah kita gara-gara fulus. Jangan sampai tergadaikan. La yadkhulul jannah, ini jelas ayah anda. Maka disitulah ujian kita sebagai orang yang miskin. Tetapi orang kaya lebih besar ujian yang dari ketimbang kita. Anak ketek sewa tidak bisa melewati hidup, apalagi yang besar. Ustaz, ujian itu dalam Islam itu apakah itu menjadi suatu takdir, Ustaz? Ya, ujian itu takdir, bro. Ujian itu takdir. Apa yang dimaksud ujian itu takdir? Allah tidak akan pernah menguji suatu hamba kalau hamba itu tak bisa memikulnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji. Karena kita itu bisa, karena kita itu kuat diuji oleh Allah, maka Allah uji. Ustaz, baca modek Ustaz, kicik Ustaz, dalam firman Allah itu Allah tidak akan pernah menguji suatu hamba kalau hamba itu tidak sanggup memikulnya. Kini datang orang kayo ke rumah hamba Ustaz, dia calon anggota dewan, dia nak sholat dong. Lalu dek karena parui ambo koko lapa Ustaz, anak ambo ndak makan Ustaz, tu tak pasombo bepitigo, tak pasolah ambo memilihnya menjadi pemimpin Ustaz. Nih, kalau Allah tidak menguji kita seperti itu ayah anda bunda, lalu di mana Allah akan melihat ketakwaan kita? Jadi kalau orang kaya itu datangnya calon anggota dewan, maka di situ Allah ingin mencari lai kuat pajakku di uji atau enggak. Allah ingin melihat keimanan kita. Indah nawa ambil piti itu bunda, ndak wa ambil piti itu insya Allah nak mati ya wak. Kenapa ini saya sampaikan? Kenapa masalah ini harus saya sampaikan? Karena sebentar lagi pilkada di Kota Padang, pemilihan gubernur. Nah, ini harus saya sampaikan. Coba kita renung-renungkan. Calon anggota, calon wali kota berapa pasang? 3 pasang. Calon gubernur 2 pasang. Hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena semuanya itu adalah orang muslim, orang yang beragama Islam. Maka walaupun kita miskin, jangan sampai tergadaikan akidah kita demi fulus. Itu yang saya bilang. Ujian bagi kita. Tetapi orang kaya yang memberi kita itu lebih besar ujiannya. Nah, ini hati-hati ayah anda bunda. Karena memilih pemimpin itu pernah saya bahas. Memilih pemimpin itu masalah akidah. Diminta pertanggungjawabannya. Diminta pertanggungjawabannya. Nah, dan oleh karena itu semoga
apa yang saya sampaikan ini bisa kita renungkan dulu, kita masukkan ke dalam hati kita. Orang miskin lebih dicintai oleh Allah ketika dia rendah hati. Orang kaya lebih dicintai lagi oleh Allah. Yang ketiga, aku cinta orang tua yang bertaubat. Tetapi Allah lebih mencintai pemuda yang bertaubat. Kalau lah tua, kau lah kajale je kau nyo. Lah bau tanah. Enak. Matolah saya apa ini nak cari lah kajale situ. Allah tu cinta. Contoh, ini pernah saya protes ayahanda bunda dengan bahasa seperti ini. Ada ketika itu sambutan oleh salah satu masjid. Dulunya dia salah satu bekerja di pemerintahan. Lalunya pensiun. Lalu diangkatlah menjadi ketua masjid. Bahasanya kode karena bola pensiun, apa ini kamu kerajuan deh. Itu ke masjid saya boleh. Ini yang saya protes bahasanya. Ini saya protes. Emang waktu tua saya ke masjid, waktu mudanya ke mana? Untung ni agiahmu oleh Allah mah. Sampai ni gaya rendah. Allahu a'lam. Ada nak berbahasa seperti itu bunda? Banyak. Lah pensiun maafun kadang kerajaan dan cela solat tu salah bahasa itu. Kenapa? Karena kita mengukur kebaikan Allah. Salah bahasa seperti itu. Masih mending awaknya lagi kesempatan oleh Allah bertaubat. Masih mending. Konda badan labung tanah cematola sayui. Tulang lah lesui. Amkola bulunyui. Tapi yang lebih parah pun, saya lah sampai 22 tahun membot. Mungkin ada ambos pangke anak sampai 22 tahun. Tak pernah ambo di Sumatera Barat ku dulu tadanga dan bol. Baru kini patang ku tadanga ketika mau ceramah ke daerah. Ada orang tua laki-laki menghamili anak kandungnya. Dapat kabar? Dapat kabar? Orang Pariaman. Tak pernah terdengar ada murid. Nyo hamilian nak kandungnya sampai Malayan. Bukan orang Pariaman yang salah, oknum orang Pariaman. Itu berang orang Pariaman. Una satu orang Pariaman mau ditulisan. Nah, oknum orang Pariaman. Tinggalnya di Pariaman. Dulu tak pernah terdengar ada murid. Ini orang tua kalau kita lihat dalam Islam, hukum Islam, kalau kita tegakkan hukum syariat, dia akan kena yang namanya hukum kisos. Hukum kisos itu apa Ustaz? Ketika orang yang belum berkeluarga lalu dia berzina, maka dicambuk, dirajam, lalu dia dibuang dibuang dari suatu kaumnya, dikeluarkan dari kelompoknya. Kalau dia sudah berkeluarga lalu dia berzina, dirajam sampai mati. Apalagi yang dihamili adalah anak kandungnya. Sedangkan nyolah beristri, nyolah berzina di orang lain, hukum syariat dalam Islam dihukumnya dirajam sampai mati. Bayangkan. Kalau nyolah hamili anak kandungnya bagaimana? Harus lebih parah dari itu ayahanda bunda. Supaya apa? Supaya nak ada lagi orang yang mencontoh. Makanya acok-acok kau sampaikan, bundo, kau anak gadis awak, kau anak padusia awak lah menginjak remaja. Sampaikan ke anak padusia awak, sampaikan ke anak gadis awak, nak, walaupun itu ayah kau nak, walaupun itu istri suami mama nak, kalau di rumah ayahmu datang jangan pakaian terbuka juga nak, pakaianlah yang sopan nak. Karena setan itu sampai hari kiamat akan menggoda kita.
Orang yang sholat jelek tak goda, apalagi orang yang indah sholat. Ustaz jelek tak goda, apalagi indah ustaz. Ustaz saya banyak yang bejat. Mohon maaf. Bukan berarti saya sok suci, ndak ya Anda. Asal dulu kan naik. Ustaz banyak yang bejat, banyak. Makanya di masa-masa muda-muda anak-anak kita ini, ikuti jalan kita dalam Islam. Kalau anak-anak kita, remaja-remaja, dia adalah orang yang bertaubat kepada Allah, Allah lebih cinta. Kenapa? Karena masanya itu lebih panjang daripada orang tua. Makanya bana kecil orang tua wa ama-ama ko umua matuarinya lah pupuan 6 sabantali kata bana matuari walena wajarnya capek-capek bertaubat. Tapi Allah lebih cinta kepada pemuda ketika dia bertaubat kepada Rabbnya. Maka pergunakan masa muda-muda kita, khusus buat anak-anak ustaz, apalagi ada anak mahasiswa kita, imam garin masjid kita. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan dengan keras ayah anda bunda, baca cara merubahnya. Kan adono sebagian orang tua ustaz, anak bola gadang, inyo nama menentukan jalan hidup inyo, bana. Tapi tak lepas dari nasihat orang tua. Nampaknya salah jalan, nasihati. Kenapa? Nanti kalau anak awak masuk neraka bunda, Allah akan tanya, kenapa tuh anaknya masuk neraka, mana bapak ibunya? Dia tanya tuh ayahnya, kenapa anakmu masuk neraka? Apakah kau tak berikan pendidikan yang layak? Dia tanya ibunya, mana tuh ibunya? Apakah dia tidak menjadi malaikat yang baik dalam keluarganya? Ditanya. Kare sagete na baado bunda. Dapat. Anak awak kalau lah nyubalir, wajib kan dipakai kerudung. Aja na mode profesor BPIP nan dalang tu. Disuruh lapis jilbab anak-anak awak. BPIP tahu tu bunda. BPIP itu singkatannya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebelum BPIP ini berdiri kurang lebih 6 tahun yang lalu, saya Ustaz Fatullah, almarhum Irfan Abidin, Buya Gus Rizal Ghazahar, kami adakan aksi. Seluruh Indonesia mengadakan aksi. Tolak tuh namanya BPIP. Kenapa kami menolak BPIP ini? Karena Pancasila itu sudah mutlak. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Orang Nasrani punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan. Kita umat Islam punya Tuhan, Tuhan kita Allah. Makanya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika profesor ini menjabat menjadi ketua BPIP, akhirnya 1 bulannya sudah menjabat, musuh terbesar Pancasila adalah agama. Nah kurang aja muncul namanya itu. 3 bulan sudah menjabat, akhirnya jadikan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, ingin dijadikan ketuhanan yang berkebudayaan. Waktu 3 hari ketika pengibaran sangsaka merah putih, suruh lepas hijab anak-anak kita, karena hijab itu masalah syariat. Suruh lepas hijab anak-anak kita. Kicenya keberagaman, kicenya kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika, satu nusa satu bangsa. Ketika saya mengisi salah satu kajian bundo ayat di salah satu masjid kajian subuh pagi, nah saya sebutkan masjidnya karena masjidnya salah satu masjid terfavorit di Kota Padang. Ada seorang dokter bertanya kepada saya tahu dia itu gelarnya dokter. Kicenya, setelah saya menjelaskan tentang hijab ini sesuai dengan syariat, saya jelaskan, saya kupas BPIP ini. Ustadz, bukankah hijab itu, jilbab itu adalah budaya Arab? Anak kan hai gundo ada itu. Nambah tanya dokter, nyukijen hijab ke budaya Arab. Lalu nyukijen cari Ustadz, bukankah agama Islam di Indonesia ku agama pendatang? Karena Islam ku asalnya dari negara Arab. Makanya datang ke Indonesia ku Ustadz, ini harus ikut budaya di Indonesia.
Makanya disitulah namanya Islam Nusantara. Minta waktu sedikit lagi ya. Nih, Bundo, lihat dalam surat An-Nisa, lihat dalam surat Al-Baqarah. Sebelum ayat itu turun, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ayat tentang kerudung, tentang jilbab ini turun, aurat istri Rasulullah itu tampak. Istri Rasulullah itu ada badan yang besar, namanya Zainab. Badannya besar. Maka turun ayat untuk menutupi auratnya. Makanya kerudung di jilbab itu beda. Kerudung itu apa? Pakaian. Jilbab itu nih sampai ke sini ketutup. Udah kalau pakai jilbab nggak sampai kemari, nggak sampai bawah dadonya dong, sampai lihat cakit. Serius, itu nggak jilbab namanya tuh. Lalu saya sampaikan, ini bukan budaya Arab. Ini adalah perintah Allah syariat. Makanya apakah pernah saya sampaikan? Oh yakin pernah mau sampaikan. Sebelum perempuan itu masuk neraka, ada 4 yang ditanya. Mungkin masih ingat. Ada 4 yang ditanya oleh Allah. Nah, pertama ayah laki-lakinya, kenapa anak perempuan mau masuk neraka? Nah, kedua suaminya, kenapa istrimu masuk neraka? Nah, ketiga saudara laki-lakinya, kenapa saudara perempuan mau masuk neraka? Yang keempat adalah anak laki-lakinya, kenapa ibu mau masuk neraka? Bayangkan. Akhirnya kicianan budaya Arab minta ditenju si kaniang ini. Ya, selanjutnya kician, agama Islam kok agama pendatang. Harus diperhatikan ayahanda bunda. Agama Islam ini berasalnya dari Allah. Otomatis agama Islam adalah agama langit. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi adalah Allah. Bumi ini Allah yang punya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Berarti dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi, seluruh para rasul agamanya Islam. Jadi dimanapun agama Islam ini berada, mau di Eropa, mau di Indonesia, mau di Arabia, dimanapun agama Islam ini berada, maka agama Islam itu bukan agama pendatang. Yang pendatang tuh misalnya orang Arab tiba ke Indonesia itu pendatang namanya tuh. Orang Cina nama atau sipit tua, tiba ke tampi awak itu pendatang namanya. Tapi agama Islam bukan agama pendatang. Ada nggak agama itu agama pendatang, Ustaz? Ada. Agama apa namanya? Agama duniawi. Agama yang diciptakan oleh manusia. Itu agama pendatang. Ada nggak agama diciptakan oleh manusia? Ada. Dan oleh karena itu ayahanda bundo, Allah mencintai orang tua yang bertaubat, tapi Allah lebih mencintai pemuda yang bertaubat. Makanya tingkat kecintaan itu beda. Tingkat kecintaan Allah itu pasti berbeda. Tidak diukur dari harta, tidak diukur dari jabatan, tidak diukur dari kedudukan, tidak diukur dari kekayaannya, tapi dari ukur tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu semoga saudara-saudara kita di luar, anak-anak kita yang belum ke surau, kita panggil dia ke surau. Yang belum datang ke masjid, kita panggil dia ke masjid. Sedekahkan doa terbaik kita. Doa itu adalah bagian dari sedekah. Anak wa sholat, doakan, ya Allah bukakan pintu hati untuk anak saya ya Allah. Ya Allah bukakan pintu hati anak saya, jangan marah-marah ya Allah. Bukakan pintu hati anak saya ya Allah untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Sedekahkan doa-doa terbaik kita. Orang tua ialah bertaubat, jangan lupa doakan anak-anaknya. Jangan anak wasin doa diutamakan adalah orang tua kita. Kadang-kadang kan ditanya, Bundo, siap nampak yang pertama yang doakan, oh cucu ambu Ustaz, anak ambu itu balik. Yang pertama tu orang tua lah, lagai awak orang tua lah meninggal, utamakan orang tua kita. Sampai sini ada yang bertanya, ayahanda bunda. Ada pertanyaan nak? Kan waktu dia kata di lama mepet, ada yang bertanya? Nada cukup? Ustaz, yang kata tadi Ustaz kalau pun Ustaz ya anak malam menyokan itu. Kalau mau di kampung namanya itu Ustaz Galadak. Kalau itu tak selesai itu Ustaz Galadak. Astagfirullah. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.